selamat sore Mbak Elo. Halo, selamat sore Mbak Anita. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Ya, Terakhir kita ketemu kapan ya? kayaknya 2 minggu yang lalu. Oh, konseling yang kemarin itu ya? Iya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja dong. Aduh, kalau ngomongin baik-baik aja, saya nggak mungkin kesini dong Mbak Anita. Kayak akhir-akhir ini tuh kurang baik ya. Orang baik gimana? Jadi kemarin kan ada bubur, terus ada permasalahan sedikit lah. Sebelum Mbak Elo menceritakan masalah Mbak Elo, di sini saya akan mengasih tahu kalau sesi konseling kita hari ini kita cukupkan selama 30 menit. Nah, kalau serasa 30 menit itu masih kurang, Mbak Elo bisa membuat jadwal lagi dengan saya, dan nanti kita konfirmasi ya jadwal kosongnya kita berdua ini pas apa. Nanti kita hari ini juga bakal konseling lagi. Nah, tenang saja, saya tidak akan menyebarkan dan saya akan merahasiakan semua cerita-cerita Mbak Elo atau masalah Mbak Elo pada orang lain. Nah, sekarang bisa coba Mbak Elo ceritakan. Ya, jadi gini Mbak Anita, saya dulu kan nggak pernah ya punya teman sedekat itu. Dari SD sampai SMA tuh nggak pernah punya teman sedekat itu. Cuma punya temen tuh kayak circle gitu doang kan. Dari SMP, SD, SMP, SMA itu cuma circle doang. Nah, pas waktu SMA itu saya punya temen deket yang benar-benar deket banget. Namanya tuh inisialnya D. Saya deket sama dia tuh karena saya dan dia itu merupakan bendahara kelas. Jadi dulu tuh sangat dekat sekali, terus kemana-mana sama dia, main sama dia, sekolah sama dia, terus kalau pergi-pergi itu juga sama dia. Orang tuaku sama orang tuanya temanku tuh kayak udah percaya, saling percaya gitu loh sama satu sama lain. Terus ada suatu hal yang membuat kayak aduh sakit hati banget gitu Mbak Eka. Kemarin kan ini ya, waktu buka bersama itu kan kita alumni kelas 12 MIPA 4 kan ngumpul di rumah teman saya. Nah, awalnya tuh teman saya si D ini kayak ngajak, ayo ikut bukber. Yang waktu itu saya tuh masih di Surabaya dan kayak nggak mau, aduh aku nggak bisa dit gitu. Terus dia tuh bilang, nggak apa-apa loh, tak temenin, tak jemput apa gitu. Terus aku pulang kan demi dia, kayak pengen ngerasain bukber sama dia lagi. Terus kayak dianya tuh nggak apa-apa loh, nanti tak jemput di stasiun. Terus ya udah aku ikut, aku pulang kan. Itu hamil berapa ya, sebenarnya belum waktunya pulang, tapi saya udah pulang bela-belain. Terus waktu itu dapat kabar dari teman kuliahnya dia. Waktu itu kan dia kuliahnya di keperawatan Trenggalek kan. Terus ada temanku yang satu kelas juga sama dia, dulu tuh juga teman sekelasku. Terus dia bilang gini, kayak tanya gitu, ngechat WA ke aku, hello, orang tuanya si ini tuh apa cerai gitu kan. Terus kan dia tanya ke aku kan karena aku teman dekatnya kan. Terus saya bilang gini, nggak tahu kenapa gitu kan. Terus nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Terus saya bertanya-tanya, saya akhirnya nggak balas chat teman saya itu. Terus ya udah gitu, saya bukber lagi dengan circle saya yang SMA. Dia bilang gini, kok kamu nggak dapet kabar apa gimana tentang si D ini kan. Apa? Terus dia cerita, dan lebih kagetnya lagi ternyata dia tuh nusuk saya dari belakang. Berarti kecewanya Mbak Elo tuh dia tuh nggak cerita ke Mbak Elo apa gimana? Beda sih sesuatu kan. Pas waktu SMA kelas 2 saya menjadi bendahara, terus pernah kehilangan uang 3 juta itu kan ya. Kehilangan uang 3 juta dan kasusnya itu ditutup karena ya dulu sudah stres banget. Dulu kan saya juga pernah cerita ke Mbak Anita kalau saya trauma dengan hal tersebut
dilihatkan sama fakta, ternyata teman dekat saya ini yang mengambil uangnya. Dia si bendara satu itu. Nah, sekarang ada kursi kosong ya di depan Mbak Elo. Mbak Elo bisa melampiaskan apa yang Mbak Elo rasakan kepada teman Anda. Anggap aja ini teman Mbak Elo yang Mbak Elo kata mengambil uang kas yang 3 juta itu tadi ya. Atau Mbak Elo bisa melampiaskan rasa Mbak Elo kepada musuh Mbak Elo di kursi ini. Saya sebenarnya untuk ketemu saja saya udah nggak mau. Coba deh Mbak Elo sedikit saja untuk memaafkan dia, untuk ketemu, untuk mengobrolkan semuanya. Kalau untuk memaafkan sih enggak, cuma kalau dia pengen ketemu saya pengen bertanya kepada dia kayak, kenapa sih, kenapa kok kamu tuh jahat banget, kok tega banget, padahal kamu tuh dulu teman baik aku, kok segitunya ternyata kamu tuh yang nusuk aku dari belakang gitu loh. Kayak dulu tuh berjuang banget buat nyembuhin trauma-trauma tersebut, karena ya gimana masih kelas 3 SMA terus udah ngilangin duit 3 juta, ternyata yang ambil tuh kamu sendiri, bendera itu kamu sendiri, padahal dia tuh yang kemana-mana nganterin aku ke dukun lah, ke inilah, ke itulah, kok tega-teganya gitu loh. Udah pengen nangis banget, kejadian itu bikin trauma banget, kok kamu tega, terus yang di pikiran kamu tuh sebenarnya itu apa, kok bisa. Capek banget aku Mbak sama dia tuh. Kalau misalnya temanmu ini minta maaf ke kamu, belum kayak minta maaf kamu sampai dia mohon ke kamu bakal maafin Enggak. Sekecil apapun, maupun dia minta maaf ke aku, mau dia sujud ke aku nggak pernah mau maafin kamu sedikit pun. Soalnya uang itu juga bukan uang kecil ya Mbak. Iya, dan itu bikin trauma, dan traumanya itu yang bikin sendiri Mbak Anita. Kayak kurang apa ya, sebenarnya support dari keluarga dan teman-teman yang lain tuh ada, dia tuh juga support aku, tapi kayak kamu yang ngambil, tapi kamu kenapa support aku, kok bisa nutupin hal sebesar itu dengan semuanya, kok bisa. Mbak Elo benar-benar kecewa ya sama dia, padahal kita deket kan, Deket banget, mana bisa. coba deh Mbak Elo untuk membuka hati Mbak Elo untuk maafin dia, maafin sedikit saja biar Mbak Elo tuh tidak ada rasa dendam di diri Mbak Elo. Kalau dendam nggak ada sih, cuma coba kalau apa lampiasin aja. Kalau misal dia minta maaf, Mbak Elo bisa, kalau misal Mbak Elo tidak bisa maafin, Mbak Elo bisa ngeluarin kata-kata, setidaknya bisa membuat Mbak Elo lebih tenang. aku nggak mau maafin kamu sebelum kamu itu ngaku ke teman-teman yang lain kalau kamu yang ambil, dan kamu harus bayar semua trauma aku itu dengan kayak apa ya, aku bingung dan nggak bisa berkata-kata lagi dengan kamu, nggak bisa aku sama kamu lagi. Dan kalau kamu balik lagi ke aku nggak bisa maafin. Lihat muka kamu sedikit pun, sedetik pun aku nggak mau. Mbak Elo benar-benar menyingkirkan orang itu dari kehidupan Mbak Elo ya. Fuck up, kemana bisa. Kalau Mbak Elo sih. Jadi kalau semisal keinginan Mbak Elo benar-benar tidak mau memaafin teman Mbak Elo itu, sebenarnya juga nggak apa-apa sih Mbak Elo. Tidak semua hal itu bisa dimaafkan dengan lapang dada, karena itu soalnya dia juga nggak merasakan sakitnya jadi Mbak Elo kan. Apalagi Mbak Elo sama dia kan teman dekat. Tapi nggak apa-apa kan, saya nggak mau. Nggak apa-apa. Saya nggak salah. Enggak lah, itu nggak salah. Mbak Elo nggak ada yang menyalahkan Mbak Elo. Gak apa-apa kok nggak dimaafin, soalnya juga semua orang itu pasti punya rasa sakit hati kepada orang lain, apalagi itu orang terdekat. Terima kasih Mbak Anita. Jadi di situ saya tahu kalau nggak maafin orang tuh sebenarnya nggak apa-apa. Ya kan, jangan beri rasa takut kalau kamu tuh harus maafin orang itu.
gitu, tapi di sisi lain hati saya tuh nggak pengen. Jadi di sini tuh kayak udah mulai lega gitu akhirnya sama kalian Mbak Elo. Apakah dirasa cukup untuk konseling hari ini? Semoga Mbak Elo segera memaafkan itu ya, meskipun itu sakit hati.